Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamati wa ba'du. Wa qad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah setengah bulan kita melalui bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan bukan sekedar amal ibadah yang kita sudah lalui, tetapi juga mudah-mudahan telah banyak hikmah yang kita dapat ambil dari bulan yang mulia ini. Sembari tentunya kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar kita disampaikan sampai di ujung bulan ini dengan segala keberkahan dan segala keutamaan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan bagi seorang yang beriman, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah merupakan sendi baik bagi ciri khas keimanan seseorang sampai dengan solusi dan jalan keluar bagi bangsa dan negara. Jika seseorang mengabaikan dan meninggalkan, menyepelekan dan tidak menghiraukan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sungguh keimanannya menjadi nihil, bahkan bisa terancam menjadi hilang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran apapun, hendaknya dia tidak tinggal diam, ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Kecuali kalau dia sudah tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan mulutnya. Dan jika dia tidak mampu pula, maka ingkarilah dengan hatinya. Tetapi bayangkan kalau sampai dengan di hati pun dia tidak mengingkari, apa yang akan terjadi pada orang ini? Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia, apalagi di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, membiarkan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, maka sesungguhnya itulah yang menyebabkan bencana melanda bangsa dan negara kita ini, dari mulai musibah yang kecil sampai dengan musibah yang besar. Bukan hanya satu atau dua kali, tetapi terus menerus muncul. Bahkan saat ini pun kita sesungguhnya sedang merasakan teguran Allah Subhanahu wa taala berupa penjara di dalam rumah kita sendiri, karena kita adalah nyaris terbatas untuk bergerak dalam berbagai hal. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah dari mulai ayat 78 sampai dengan ayat 81. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru
labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sedemikian ini adalah telah memberikan kepada kita pelajaran sesungguhnya. Ada yang menjadi penyebab dan ada pula yang menjadi akibat. Kalau seandainya manusia mengabaikan sebab dan akibat yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah dalam kehidupan ini, terutama bagi mereka orang-orang yang beriman, maka jangan menyesal kalau sejak di dunia manusia itu sudah menderita, bahkan di akhirat akan terancam dengan azab yang kekal. Bani Israel adalah umat yang telah terdahulu Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dan intinya di dalam ayat ini menjelaskan bahwa mereka melakukan perbuatan yang buruk, yaitu yang pertama adalah berbuat maksiat, yang kedua adalah mereka melampaui batas, dan yang ketiga adalah mereka berpihak kepada orang asing, berpihak kepada orang yang tidak beriman, berpihak kepada mereka orang-orang yang tidak mengimani akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan dan hari keadilan. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga perkara ini sesungguhnya adalah merupakan fusuk. Fusuk itu artinya adalah keluar dari kebenaran. Karena manusia harusnya taat kepada Allah, tetapi dia justru melakukan kebalikannya, yaitu bermaksiat kepada Allah. Karena manusia itu harusnya sesuai dengan aturannya, tetapi dia justru malah melampaui aturan-aturan itu, dan itu disebut dengan melampaui batas. Harusnya manusia itu mencintai dan loyal terhadap kaumnya, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap al-Islam. Tetapi justru loyalitas itu adalah diberikan kepada orang yang tidak beriman, atau bahkan kepada orang yang anti terhadap Tuhan. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya yang demikian itu adalah terjadi, maka sesungguhnya imannya menjadi dipertanyakan. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan aba-aba. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi. Allah mengisyaratkan tiga sendi yang harus diyakini kebenarannya oleh orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah, dan beriman kepada manhajullah, kepada kitab Allah, kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Nabi dan Rasulullah, dan tidak membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Allah dan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka nasibnya tidak akan jauh dari apa yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang kemudian benar-benar telah merasakan kutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia, murka Allah Subhanahu wa taala di dunia, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama berupa sukhtun, kebencian Allah. Yang kedua berupa la'nun, kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga berupa azabun, siksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiga perkara ini bukan hanya di dunia. Di dunia ini adalah belum ada apa-apanya, tetapi yang sesungguhnya adalah di akhirat. Karena itu Allah nyatakan wa fil azabi hum khalidun. Mereka akan kekal di dalam azab itu selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita rela? Apakah kita mau menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Padahal kita harusnya pandai untuk mengambil ibrah dari kisah ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tabiru ya ulil absar." Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berilmu dan berakal. Jamaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari ayat-ayat ini hendaknya kita ambil pelajaran yang sangat penting. Jangan sepelekan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan menyepelekan tentang keimanan yang ada dalam diri kita. Jangan menyepelekan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyepelekan pula Al-Islam dan Al-Qur'an. Antara lain dengan tidak ada peduli bahwa kita adalah sebagai orang yang beriman. Di antaranya adalah bahwa diam terhadap kemungkaran. Apabila ada orang yang melakukan kemungkaran, baik kecil maupun besar, kalau yang kecil saja sudah tidak bisa kita mengingkarinya. Kalau yang kecil saja kita tidak peduli untuk mengingkarinya, bagaimana kalau muncul kemungkaran yang lebih besar? Kalau kemungkaran yang kecil itu sekali dibiarkan, dua kali dibiarkan, maka bisa jadi ke depan dia akan menjadi sesuatu yang dibenarkan. Apalagi yang besar. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka cermatlah di dalam kita hidup ini. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah berada di atas perintah atau larangan. Perintah harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan larangan hendaknya kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Kalau kita bisa dan benar-benar konsekuen dengan yang demikian itu, maka kita pantas untuk disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita hanya mengatakan kita orang yang bertakwa, tetapi dia tidak memperdulikan imannya seperti apa, sampai di mana, sampai mana dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, sampai mana dia mengimani al-Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai mana pula dia peka di dalam menyikapi berbagai kemungkaran. Mungkin riba, mungkin zina, mungkin khamr, dan seterusnya. Jangankan yang besar, sampai kepada yang kecil. Betapa dan seperti apa kita begitu peka dan sensitif terhadap kemungkaran itu. Karena sesungguhnya semakin kita peka, berarti semakin kita terhindar dari bala dan bencana. Dan semakin kita tidak peduli, semakin a priori, bahkan mungkin semakin seseorang bisa kecebur, bisa tenggelam di dalam kemungkaran itu, maka sesungguhnya keimanannya menjadi terancam, dan berarti patut untuk merasakan apa yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita benar-benar tahu mana yang harus kita kerjakan dan tahu mana yang harus kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penegas bahwa kita tidak boleh membiarkan kemungkaran, tidak boleh membiarkan kesalahan, karena sesungguhnya dia akan terus menggelembung dan menjadi besar bagi peluang turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, innal qauma idza ra'aul munkara falam yughayyiru aw syaka ay ya'ummahumullahu biiqabin minhu. Sesungguhnya suatu kaum itu, suatu bangsa itu, sekelompok manusia itu dimanapun dia hidupnya, jika mereka melihat kemungkaran, melihat penyimpangan, melihat kekufuran, melihat kemaksiatan, melihat perbuatan yang melampaui batas, kemudian dia bisa untuk mengingkarinya, dia juga mampu untuk mencoba, dia juga adalah tidak akan mungkin berbahaya apabila dia mengingkarinya, tetapi dia tidak peduli, dia a priori, dia bahkan mungkin menikmati. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au syaka ayyummahumullahu biiqabin minhu, Allah nanti akan turunkan kepada mereka hukuman iqab, dan barangkali adalah hari ini Allah siksa mereka orang-orang yang kafir, dan Allah tegur mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ditegur bahwa Allah Maha berkuasa. Silahkan kalian bermakar,
silakan kalian berencana. Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sulit untuk mematahkan makar apapun yang berasal dari mereka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bermakar semakin hinalah mereka. Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Begitu juga bagi orang yang beriman, kalau mereka ternyata adalah tidak peduli dengan agamanya, mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekelilingnya, maka sesungguhnya rasakanlah bahwa sesungguhnya dosa kalian itu adalah telah Allah berikan akibatnya di dunia, dan akibat di akhirat pasti akan lebih dahsyat. Maka dari itu sadarlah dan kembalilah, ketahuilah misi yang sesungguhnya sebagai seorang muslim, bahwa dia antara lain adalah melangsungkan, meneruskan, melanjutkan misi Rasulullah, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau seandainya ini diabaikan, maka barangkali apa yang kita rasakan selama ini adalah merupakan akibat karena banyak kemungkaran, tetapi kita dingin dan a priori tidak mengingkarinya. Na'udzubillahi min dzalika. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dari kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal mulhidin wa man a'anahum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal waba'i wal ghala'i wal mihani wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.